Salam sejahtera dan anugerah dari Tuhan Yesus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah Kita jadi pemenang oleh Dia. Firman Tuhan yang mendasari dari surat Roma pasal 8 ayat 37 yang demikian bunyinya. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia, maksudnya Tuhan, yang telah mengasihi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagian yang pertama, arti daripada kemenangan. Yang pertama, artinya kemenangan itu adalah kuasa kasih karunia Tuhan Yesus. Bukan berdasar atas kekuatan kita, tidak. Tapi itu oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kuat untuk menangani derita. Hal ini dijelaskan dalam surat Roma pasal 3 ayat 24-25. Pengertian yang kedua, lebih dari pemenang, tidak aja menang tipis atau menang setengah dak. Itu kita menang secara mutlak. Sehingga kita mendewasakan rohani kita. Lebih besar dari kemenangan-kemenangan duniawi apapun juga. 1 Yohanes 5 ayat 4. Yang ketiga, otoritas dari Tuhan atas kemenangan kita. Tuhan berikan kuasa untuk mengalahkan segala roh jahat, kuasa gelap, dan kita selalu berjalan dalam kemenangan oleh Tuhan Yesus. Lukas 10 ayat 19. Pengertian yang keempat, kuasa di dalam kelemahan tubuh kita itu justru kuasa Allah sempurna di dalam kita. 2 Korintus 12 ayat 9. Pengertian yang kelima, identitas baru sebagai anak-anak Allah manakala kita menjadi umat menang. Kita adalah anak-anak Allah dan punya hak waris kerajaan surga. Wahyu 21 ayat 7. Saudaraku yang dikasihi, bagian yang ketiga sekarang. Bagian yang kedua maksud saya. Bagaimana kita menjadi umat pemenang ini? Yang pertama, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru pribadi sehingga kita menjadi umat pemenang untuk selamanya. 1 Yohanes 5 ayat 4-5. Yang kedua, hidup dalam Roh Kudus, menolak segala kedagingan kita, hidup dalam buah-buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16-17. Yang ketiga, tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus dan giat dalam pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 57-58. Yang keempat, mempraktekkan identitas kita kepada dunia sebagai umat pemenang dalam Kristus. Matius 5 ayat 16. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang bagian ini ketiga sebagai kesimpulan dari semuanya kita. Kita jadi umat pemenang oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulan yang pertama, kemenangan mutlak, bukan hanya setengah, tapi mutlak dari segala dosa dan kuasa jahat. Itu untuk mendewasakan rohani kita. Roma 8 ayat 7. Kesimpulan 2,
bukan dari usaha-usaha kita, usaha manusia, kempaman manusia, bukan. Tapi menang itu oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Zakaria 4 ayat 6. Kesimpulan yang ketiga, masalah itu bagi kita merupakan keuntungan yang besar. Sehingga kita mampu untuk mengatasi segala penderitaan, cobaan. Karena kita sudah didewasakan oleh iman kita melalui kemenangan atas pencobaan-pencobaan kita. Yakobus 1 ayat 2-4. Kesimpulan keempat, kepastian kasih Tuhan Yesus tidak yang bisa memisahkan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa, karena kita menjadi umat pemenang terus. Dalam Roma 8 ayat 31-39. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya akan terus berdoa untuk saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, agar saudara dan saya menjadi umat pemenang di dalam Tuhan Yesus. Sudah ada jaminan dari Tuhan Yesus sendiri, sehingga kita berjalan dengan kebenaran, dengan kekudusan. Kita menyaksikan kepada dunia bahwa kita adalah umat pemenang. Immanuel. Amin.